Dan Fold 8 series, Samsung juga ngeluarin 2 generasi smartwatch terbaru mereka. Dan salah satunya gue udah coba ini. Yes, ini adalah Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Ini adalah sebuah smartwatch flagship dari Samsung dan langsung aja ini reviewnya. Galaxy Watch Ultra 2 ini sebenarnya masih membawa bahasa desain yang hampir sama dengan generasi sebelumnya. Diameternya sama-sama 47 mm. Bentuknya sama dengan layar bulat di dalam bodi kotak yang sedikit mengoval. Beratnya juga mirip, yang ini 61 gram, yang generasi sebelumnya 60 gram. Material bodinya pun sama-sama menggunakan titanium. Jadi secara look sebenarnya nggak banyak yang berbeda. Yang cukup terasa bedanya, yang sekarang lebih tipis sedikit, tebalnya ada di 10,7 mm. Lebih tipis dari tahun sebelumnya yang tebalnya 12,1 mm. Bagian sensornya juga sedikit berkurang kecembungannya. Berasa banget pas kita pakai. Material sub silikonnya terasa premium dengan desain air pocket begini, jadi bikin sedikit lebih adem di kulit. Terasa sangat nyaman. Jam ini termasuk ringan dan cukup good looking menurut gua. Yang gua pakai ini warnanya titanium grey. Ada satu pilihan warna lagi namanya titanium silver. Keduanya gua suka. Yang titanium grey ini lebih ke hitam, jadi lebih aman, nggak gampang kelihatan kotor. Sistem navigasinya menggunakan sistem 3 tombol di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada mikrofon dan speaker. Ke depan ada layar 1,52 inci Super AMOLED dengan resolusi 498 x 498 pixel. Yang jadi game changernya, peak brightness-nya itu ada di 5000 nits. Kayaknya ini jadi layar smartwatch paling terang yang ada di pasaran. Dan jujur, kayaknya ini bakal menjadi layar paling tajam di semua smartwatch. Detailnya itu cakep banget, apalagi layar Samsung tuh punya kontras dan kepekatan warna hitam yang deep banget. Opini gua, ini adalah layar smartwatch terbaik di antara semua smartwatch yang udah gua review tahun ini. Walau matahari pas banget di atas kita nih, layarnya masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Dan gua nobatkan kalau layar Galaxy Watch Ultra 2 ini menjadi layar terbaik untuk dipakai di outdoor sampai saat ini. Untuk jeroannya, Galaxy Watch Ultra ini menggunakan Snapdragon Wear Elite, diklaim punya peningkatan performa yang cukup baik. RAM-nya ada di 2 GB dengan storage-nya naik ke 64 GB. Bluetooth-nya menggunakan versi 6.0, Wi-Fi-nya sudah support jaringan 2.4G dan 5G juga. Jam ini punya dukungan NFC, tapi jujur gue nggak sempet cobain fitur Tap to Pay-nya. Untuk sensornya, gue nggak mendapatkan informasi apa-apa tentang spesifikasinya. GPS-nya sudah dual band, L1 plus L5. Dan sensornya sudah lengkap, kayak altimeter, balometer, temperatur sensornya juga sudah ada. Dia sudah tersertifikasi tahan air dan debu IP69K dengan rating 10 ATM. Yang baru, dia sudah punya sertifikasi IN 13319 yang membuat Galaxy Watch Ultra 2 ini memenuhi standar secara safety dan fungsi sebagai instrumen untuk diving. Bahkan di event launchingnya, nanti kita bisa mendapatkan fitur-fitur diving di jam ini dengan subscription ke aplikasi MERS. Fiturnya nanti itu kayak ada fitur No Decompression Limit Guidance dan juga Nitrogen Absorption Monitoring. Galaxy Watch Ultra 2 ini hanya jalan di Android saja. Dan yang bikin ribet, kita harus menggunakan 2 aplikasi, yaitu Galaxy Wearable untuk connect ke smartphone dan untuk setting-setting jamnya. Satu lagi Samsung Health untuk sync data kesehatan dan olahraga kita. Jamnya sendiri sudah menggunakan One UI Watch 9.0 yang menggunakan Wear OS 7.0 sebagai basisnya. Dan One UI Watch 9.0 itu smooth pakai banget dan buka aplikasi apa aja tuh cepet. Menurut gua, Wear OS itu adalah OS smartwatch yang paling nyaman dan seamless untuk digunakan dan di pairing dengan Android. Kayak buat reply notifikasi tuh mudah banget. Dia juga bisa mirroring pas kita pakai Google Maps. Buat health tracking ya, buat yang esensial kayak heart rate, blood oxygen dan stres kita bisa measure secara continuous. Kita juga bisa langsung lihat di jamnya. Buat sleep trackernya ini cukup advance ya. Ada data durasi sleep kita dan juga ada data aktual sleep time kita. Jadi dia bisa bedain di mana kita beneran tidur atau masih tidur ayam-ayam lah istilahnya. Datanya ini juga lengkap. Ada snoring detection, tapi smartphone kita harus dalam posisi charge ya untuk fitur ini. Ada respiratory rate dan ada sleep score juga. Nah, pas kita bangun bakal ada energy score. Jadi ada angka perkiraan seberapa banyak tenaga yang ke-charge di waktu recovery kita. Ada beberapa fitur lagi, kayak body composition yang bikin kita bisa dapetin perkiraan body mass index kita. Cara measuringnya dengan nempelin kedua jari kita ke tombolnya. Ada antioksidan index yang kasih kita perkiraan level antioksidan kita. Cara measurenya dengan nempelin jempol kita ke sensor belakang. Ada fitur daily cardio load. Ini semacam training status lah. Jadi nanti ada kayak keterangan seberapa cukup latihan kita. Nanti ada perkiraan recovery time dan juga kayak suggestion buat hari ini. Kayak hari ini gue disuruh rest. Ada lagi fitur fitness index. Di sini ada perkiraan kekuatan kita. Ada cardio, endurance, di mana skor gua tinggi dan juga ada strength dan flexibility yang nilai gua lumayan aja. Sayangnya Galaxy Watch Ultra 2 ini kan nggak mendukung latihan strength training ya. Jadi ya mungkin agak ragu aja sama skor strength-nya. Oke, gua coba buat digunakan lari. Pertama, lock GPS-nya tuh cepet banget. Gue coba berapa kali lari, salah satunya gue coba lari 10,21 km. Sengaja gue lebihin nih takut ada pajak Strava.
Ternyata pas masuk datanya ke Strava, pajak Stravanya ini nggak ada sama sekali. Persis sama yang ada di jamnya. Terus kalau kita lihat line trackingnya di Strava, ini kelihatan lurus banget ya. Jadi bisa dipastikan dia punya GPS yang solid dan akurat. Gue juga udah coba berapa pace. Paling kenceng di pace 5.28. Dan di sini GPS-nya masih bisa tracking dengan sangat baik. Kelihatan dari tracking larinya di Strava ya. Garisnya tuh rapi banget. Jadi aman ya, walau digunakan di pace yang cukup kencang. Terus buat data larinya, sebenarnya lumayan lengkap. Ada asimetri atau balance antara kaki sebelah kiri dan kanan kita. Ada juga data kontak time-nya juga. Nah, yang sedikit beda di Samsung Watch itu, dia nggak ada data stride atau seberapa lebar bukan kaki kita. Diganti dengan flight time atau seberapa lama kedua kaki kita tidak menyentuh permukaan tanah. Ada data regularity atau seberapa konsisten body movement kita. Ada data vertikal atau gerakan naik turun kita, dan ada data stiffness. Nah, biasanya data stiffness ini bentuknya tuh data power ya. Cuman di Samsung ini dihitung seberapa konsisten power yang kita gunakan per langkah, bukan seberapa banyak powernya. Semuanya nanti bakal ada skornya. Ada 3 skor. Ada improve atau artinya ini butuh di-improve, good, dan juga great. Jujur sebagai pelari yang biasa-biasa aja, beberapa datanya itu kurang umum, jadi butuh adaptasi aja untuk baca datanya. Ada juga perkiraan data VO2 max, terus juga ada data sumber tenaga kita, berapa banyak dari karbo dan berapa banyak dari lemak. Dan juga ada estimasi sweat loss. Yang baru ada fitur try run. Nah, di sini kita bisa kirim file GPX. Dan ini cuman ada di versi ultra aja. Ini yang gue bingung, padahal ini fitur yang biasa aja. Kenapa cuma ada di versi ultranya aja? Dan fitur strength trainingnya itu nggak dilengkapi dengan heat muscle maps. Jadi buat kalian yang olahraga strength atau hybrid, ya nggak begitu support lah jam ini. Baterainya akhirnya menggunakan silikon karbon dengan kapasitas 800 mAh yang bakal gua cas di hari ketiga atau hari keempat. Dengan keadaan gua pakai lari setiap hari ya. Jadi itu udah masuk buat standar sportwatch zaman now. Dan jam ini adalah jam Samsung pertama yang mendapatkan fitur fast charging. Kesimpulannya, sangat menyenangkan menggunakan Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ini. Sampai saat ini adalah smartwatch dengan layar terbaik, paling terang, OS yang paling menyenangkan, banyak fitur kesehatan, dan juga punya sertifikasi standar diving juga. Dipakai lari juga cukup decent. Secara experience dan health tracking, jam ini terasa solid dan lengkap banget. Ya menurut gua, jam ini belum bisa dibilang sebuah smartwatch, tapi cukup close lah. Kalau kalian ada budgetnya, apalagi kalian hidup di ekosistem Samsung nih, kalian nggak bakal nyesel beli Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ini.